Halo teman pemilih, selamat datang di Kes Degan, podcast demokrasi elegan. Ruang diskusi kita dalam menjaga denyut nadi demokrasi di Rembang. Ruang santai tapi bermakna untuk mengobrolkan seputar demokrasi, politik, dan juga kegiatan KPU Kabupaten Rembang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Karnanti bersama rekan saya Maulana, dan di sini kami akan menemani teman-teman pemilih semuanya dalam obrolan yang hangat pada kesempatan hari ini. Kami perkenalkan podcast kali ini bersama anggota KPU Kabupaten Rembang periode 2023-2028 yang membidangi divisi perencanaan, data, dan informasi. Beliaulah yang sangat fenomenal dan yang paling kontroversial, ya. Bersama kami Bapak Sakdullah. Ya, selamat datang. Oke Pak, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Pak, dengar-dengar Pak Dul punya panggilan khusus ya Pak, boleh dong Pak di-spill? Panggilan khusus ada sih, cuma ya untuk teman-teman pemilih biasanya panggilnya saya Mbak Dul ya. Mbak Dul, oh, keren. Apa sedikit ditekankan dengan Cak Dul gitu Pak Dul? Bisa. Ya, bisa. Wah, Cak Dul, berarti kita lebih akrab ke Cak Dul Pak ya. Kita panggil Cak Dul. Cak Dul, siap, baik. Biar lebih akrab lah sama Mbak Tiaranya. Iya. Baik. Siap. Jadi di sini kita punya 3 sesi ya Pak. Sesi pertama kita akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang santai. Kemudian sesi yang kedua yang cukup serius, dan yang ketiga kita punya pertanyaan yang serius Pak. Oke, kita masuk ke sesi pertama yang akan ditanyakan oleh rekan saya Pak. Silakan. Terima kasih. Wah, ini saya sangat hormat sekali saya Pak Dul bisa bertanya dengan Pak Dul. Ini akan saya gali sedikit pribadi Pak Dul. Oh, gitu. Iya. Kita mulai dari asal usul Pak Dul. Pak Dul ini konon berasal dari daerah yang cukup dalam di Kabupaten Rembang. Iya, betul Mas. Dari daerah mana Pak Dul? Daerahnya saya sekarang ya berdomisili di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Mas. Itu pelosok banget lah, ya seperti itu. Pelosok Pak Dul. Iya. Katanya konon juga harus melewati 7 gunung, 2 lautan, 3 samudera seperti itu Pak Dul. Itu berlebihan. Ya meskipun pelosok tapi kita masih terjangkau lah, karena masih masuk dalam peta UNESA ya, sebenarnya seperti itu Mas. Berapa jam kira-kira Pak Dul? Kalau saya perjalanan dari rumah ke sini hampir 1 jam Mas. Wah, lumayan. Sampai sekali 2 jam Pak. Iya. Satu harinya Pak Dul ya. Iya, betul Mas. Iya, ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman pemilih mungkin yang ingin tahu hobinya Pak Dul apa sih? Kalau hobi dulu Mas ya, dulu hobinya mancing. Karena tahu kan seorang pemancing itu ya kan kesetiaannya luar biasa. Maka dari itu saya hobinya di mancing ya kan. Itu susah untuk maju apa tidak Pak? Kalau maju saya jatuh Mas. Oh, iya. Hobinya mancing Mbak Tiara. Iya. Bukan mancing keributan kan? Oh tidak. Iya, baik Pak Dul. Hobinya sudah, asal usulnya sudah. Ini teman-teman pemilih buat informasi Pak Dul hobinya mancing. Rumahnya juga dari Tanjung Sari Kragan. Ya. Kemudian ini terkait lagi, ini pertanyaan isi-isi lagi Pak Dul. Ya. Makan kesukaan. Kalau makan kesukaan itu saya karena berasal dari pelosok tadi Mas ya. Saya paling hobi makan yang namanya pecel Mas. Pecel. Iya. Wah, pecel. Apalagi kalau dibungkus ya kan dengan daun jati. Ya. Nah, itu luar biasa Mas. Luar biasa, sukanya pecel yang pakai daun jati. Iya. Wah, pecel pincuk kan? Pecel Ya, pincuk. Iya, betul Mbak Tiara. Kok tahu Mbak Tiara? Tahu Pak. Oh, iya. Mbak Tiara ini juga ngobrol-ngobrol suka sama pecel pincuk juga, Pak. Oh, suka Mbak Tiara. Suka Oh, banget. Ini ada lagi nih Pak Dul nih. Yang pertanyaan yang paling membuat kita bertanya-tanya selama ini. Apa Mas? Konon dulu katanya Pak Dul tuh cita-citanya waktu masih kecil pengen jadi komisioner katanya. Oh. Gitu. Kalau itu cita-cita saya malah kok sampai ke komisioner KPU itu nggak punya bayangan sampai ke sini Mas. Nggak punya bayangan. Jujur nggak punya bayangan ke sini karena ya saya memang dari awal sih
suka ya kaitannya dengan demokrasi ya kan. Tapi kalau sampai ke titik puncak ini ya kan, dalam arti ke KPU Kabupaten Rembang itu nggak punya apa ya bayangan sampai ke sini. Tapi alhamdulillah itu adalah kehendak Allah ya. Kita alhamdulillah bisa menjalani ikut berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, betul. Iya, betul sekali. Baik, karena sesi pertanyaan isi-isi sudah saya lewati, saya persilakan kepada Mbak Tiara untuk melanjutkan pertanyaan yang agak lebih berat sedikit, Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Maul. Oke Pak, saya lanjutkan ya Pak. Iya. Saya ada pertanyaan nih Pak. Pak Dul ini kan anggota KPU Kabupaten Rembang ya Pak. Nah itu bisa diceritakan Pak bagaimana perjalanan karir Bapak hingga sampai di titik sampai sekarang Pak? Oh iya. Saya awal mula masuk ke KPU ya, atau titik karir saya mulai dari awal, saya awalnya di tahun 2012 ya kan, itu saya ikut di staf tata usaha ya kan, berkaitan di tata usaha di SMK Mbak, itu waktu itu Mbak, SMK Kehutanan yang dulunya sekarang disebut Rimba Taruna ya kan. Terus setelah itu saya di staf lagi di SD ya. Setelah di SD berjalan 3 tahun, saya ada kesempatan menjadi perangkat desa. Ada lowongan perangkat desa, saya mencalonkan menjadi perangkat desa. Alhamdulillah di tahun 2017 kan. 2017 saya menjadi perangkat desa sampai di tahun 2023 akhir, pertengahan. Setelah itu ada informasi bahwasanya ada rekrutmen KPU di tingkat kabupaten. Saya memberanikan diri dan saya ikhtiar ya kan, berusaha. Alhamdulillah hari ini saya bisa duduk di sini bersama Mbak Tiara, Mas Maulana. Seperti itu. Kenapa menjatuhkan pilihan di KPU Pak? Karena tadi sudah saya sampaikan Mbak ya, saya dari awal sudah suka yang namanya demokrasi ya Mbak ya. Karena maka dari itu saya pengen berkontribusi secara langsung dalam demokrasi tersebut. Karena KPU adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan yang berjalan dengan jujur, adil ya kan. Dan apa Mbak, bergabung di KPU itu memungkinkan individu saya untuk berkontribusi di dunia demokrasi tersebut. Kayak gitu Mbak. Pak Dul, ini kan Kordiv Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya Pak betul. ya. Nah itu bisa dijelaskan Pak tanggung jawab atau tupoksi dari divisi tersebut Pak? Kalau perencanaan data dan informasi ya memang hari ini, kebetulan hari ini Mbak ya, yang kita sampaikan karena saya di divisi Datin ya kan, perencanaan data dan informasi ya, Rendatin, biasanya Rendatin Mbak kalau di tingkat kabupaten itu Rendatin, itu perencanaan ya kan, perencanaan kita laksanakan, berarti kita merencanakan semua program-program yang ada di KPU Kabupaten Rembang dan direalisasikan yang pertama. Terus khususnya di Datin hari ini ya kan, hari ini Datin itu terkaitnya dengan pemutakhiran data pemilih Mbak. Jadi ya maka dari itu saya berkecimpung di situ kayak gitu. Sejauh mengemban tanggung jawab tersebut Pak, ada nggak sih Pak keluh kesah atau pengalaman menarik nih Pak yang bisa dibagikan ke teman pemilih Pak? Kalau keluh kesah sampai saat ini nggak ada Mbak ya, tapi kalau kaitannya dengan pengalaman, karena keluh kesah ini memang kalau semua pekerjaan kita jalankan secara ikhlas, tanggung jawab, yang saya yakin ya kan itu pasti akan berjalan dengan enak ya. Kita meskipun kita di tempat dimanapun, tapi kalau kita itu tertekan atau bagaimana itu kita juga bekerja kurang maksimal lah ya. Nah maka dari itu saya berada di KPU Kabupaten Rembang ini, kita bersama dengan teman-teman jajaran ya kan, itu bekerja dengan bersama-sama ya kan, kolektif kolegial. Jadi alhamdulillah kaitannya dengan keluh kesah sampai saat ini kok semoga aja sampai akhir masa jabatan ya tidak ada kendala sih, intinya seperti itu. Oke, amin amin Pak. Silakan Mas Maul ya sesi 3. Dilanjut ini. Iya, dilanjut dong. Sebelum kita lanjut Pak, iya. Bisa diminum sebentar. Oh iya. Oh ini es degannya. Es degannya, silakan diminum. Terima kasih Mbak Tiara. Kita minum bersama-sama Bapak. Cheers dulu. Cheers dulu. Iya. Makasih ya. Alhamdulillah.
Baik Pak Dul. Ya. Ini tadi saya dengar Pak Dul ini kan berkecimpung di divisi yang membidangi tentang pemutaran data pemilih. Betul Mas. Sebenarnya pemutaran data pemilih itu Pak Dul, sejarahnya apa sih? Karena ini kan tidak masuk dalam masa-masa tahapan ya. Ya. Nah, bagaimana pemutaran data pemilih ini bisa terus berjalan? Oke. Ya Mas Maul, karena kita sudah diamankan dalam Undang-Undang Pemilu ya tahun 2017 ya kan. Dan ini pun ya kan merujuk dan ditegaskan pada PKPU nomor 1 tahun 2025 ya kan. Memang PDPB ini ya kan itu kegiatan yang dilaksanakan pasca tahapan Mas. Pasca tahapan. Jadi tidak ada tahapan kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih ya kan. Nah, itu pun salah satunya untuk menjaga lah data pemilih ya kan, jaga data pemilih terus untuk berlangsungnya pemilu atau pemilihan yang akan mendatang. Kira seperti itu Mas. Nah, ini kan dari segi Pak Dul ini. Iya. Ini kalau menurut Pak Dul seberapa besar sih manfaatnya pemutahiran data pemilih ini di masa-masa PPDB ini? Manfaatnya sangat banyak sekali Mas ya, karena ya tadi saya sampaikan ya data pemilih itu kan dinamis ya. Betul. Data pemilu dinamis. Jadi kita dari PPDB ini kita ambil di pemutakhiran ya kan. Data pemilih ini kita ambil saat pemilu sudah tidak ada atau tahapan sudah tidak ada ya kan. Dan data ini kita dapatkan dari Kemendagri yang kita sandingkan dengan pemilu terakhir atau pemilihan terakhir. Jadi kalau manfaatnya luar biasa, nanti biar untuk kedepannya ya kan data tersebut itu biar up to date ya kan, update ya kan, update terus biar mutakhir ya kan. Dan itu memang gini Mas, pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan ya, memang ada beberapa data yang sebenarnya orang itu sudah meninggal atau bagaimana, tapi masih masuk dalam data pemilih. Itu memang menjadi salah satu wacana kita atau tanggung jawab kita untuk memutakhirkan data pemilih tersebut. Ya, seperti itu. Berarti data itu akan terus diupdate, dimutakhirkan secara terus-menerus sampai nantinya akan masuk ke dalam tahapan. Iya. Baik Pak Dul. Kemudian ini kalau masyarakat nih Pak Dul. Kalau masyarakat ini ada yang teman-teman pemilih ini kan ada yang antusias Pak dalam pelaksanaan PDPB ini. Iya. Mereka itu ingin menyampaikan sarannya. Mungkin ada tetangga yang sudah meninggal atau mungkin ada yang keluarganya pindah keluar kabupaten atau yang lain. Itu secara otomatis nanti kan dia juga harus dimutakhirkan dalam tahapan ini Pak. Iya, betul. Nah, itu bagaimana caranya Pak Dul? Kalau cara memang gini Mas, kita itu di PDPB ini tidak melulu kita yang aktif ya. Kita berharap pada masyarakat seluruh ya kan, keseluruhan pada masyarakat itu ikut andil dalam menyukseskan PDPB ini ya kan. Kaitannya kalau memang pemilih yang sudah meninggal, karena kan secara garis besar kita itu PDPB ini ada dua kategori Mas. Men-TMS-kan yang sudah TMS dan me-MS-kan atau memenuhi syaratkan atau memasukkan dalam daftar pemilih ya kan yang memang sudah memenuhi syarat. Contohnya Mas seperti ini. Tadi disampaikan bagaimana caranya melapor ya kan. Nah, ini kita sudah menyediakan yang namanya pertama adalah Habdes ya kan. Habdes di KPU atau melalui link-link yang sudah kita siapkan ya kan, yang sudah dari teman-teman sosialisasi ya kan, itu sudah disampaikan. Nah, itu untuk bagaimana kita caranya untuk masuk dalam DPT itu ya, atau yang sudah meninggal bisa keluar ya kan. Nah, itu kita bisa melalui link tersebut. Nah, itu tadi tak sampaikan ada dua pemilih, ada dua kategori pemilih yang di PDPB ini kita mutakhirkan. Yang pertama mem-TMS-kan yang sudah TMS. Contohnya ada tetangganya Mas Maul ya kan yang sudah meninggal ya kan. Itu bisa kita melalui link tersebut kita sampaikan. Tapi dengan ada dasarnya Mas. Ada seperti kalau meninggal itu berarti kita butuh surat keterangan kematian ya kan. Terus
kalau memang orangnya sudah mempunyai akte kematian, nah itu malah lebih bagus karena acuan kita untuk men-TMS-kan orang salah satunya adalah kalau meninggal Mas ya, dalam kategori meninggal itu ada menggunakan akte kematian. Tapi kalau memang akte kematian itu belum ada, kita bisa menggunakan surat keterangan kematian dari desa. Tetapi hal itu yang sudah berjalan Mas, yang sudah pengalaman dulu itu kita itu kan pemutakhiran data pemilih ya, sesuai dengan data pemilih bukan data pendudukan. Jadi kalau kita men-TMS-kan karena meninggal itu dengan surat keterangan dari desa, tidak menggunakan akte kematian, saya yakin nanti di pemilu yang akan datang orang tersebut masih muncul DPT-nya, muncul DPS-nya lewat DP4 itu. Karena DP4 itu diperoleh dengan data masyarakat ya kan, data kependudukan ya kan, yang memang benar-benar masih aktif. Nah, kalau belum melakukan atau belum membuat akte kematian, saya kira orang tersebut akan muncul lagi di tahun berikutnya Mas. Terus iya, DPT selanjutnya ya. Terus untuk kita memasukkan pemilih baru Mas ya, pemilih baru. Kita ada pemilih-pemilih yang usia 17 tahun ya kan, atau lebih ya kan, 17 tahun atau lebih, atau yang belum 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, itu wajib kita masukkan dalam pemilih baru. Nah, dan ada pula yang kita pemilih yang pindah domisili, pindah keluar atau pindah masuk. Nah, itulah Mas tadi masuk dalam dua kategori tersebut. Mungkin sedikit penjelasannya kan tadi Pak Dul, lebih banyak ke peran-peran dari lembaga atau sektor OPD yang berbeda. Kemudian itu Pak Dul, kalau semisal ini saya mau pindah, memilih, saya mau pindah keluar daerah, kemudian saya datang ke KPU Rembang Pak Dul, apakah itu bisa dilayani juga Pak Dul? Bisa. Umpamanya Mas Maul ini orang mana Mas? Orang Pamutan? Saya orang Pamutan Pak Dul. Orang Pamutan mau pindah ke Semarang ya kan, Mas Maul nanti pasti akan surat pindahnya, ini surat pindah memilih atau pindah domisili? Saya pindah domisili. Oh, kalau pindah domisili nanti maka dari itu gini Mas, tadi mohon maaf belum saya sampaikan ya kan, KPU ini bekerja sama atau berkolaborasi ya dengan teman-teman yang di instansi-instansi khususnya yang berkaitan dengan kependudukan ya kan, terutama dengan Dukcapil ya kan, dengan Kemensos ya kan, Kementerian Sosial ya kan. Kalau di sini berarti apa Mas? Berarti kalau di sini di Kementerian Sosial ini apa namanya? Dinsos PPKB. Oh, Dinsos PPKB ya kan. Terus Kemenak ya kan. Kemenak itu berkaitan dengan pemilih yang usianya di sekolahan ya kan, di sekolahan usianya yang lebih dari 17 tahun. Nah, ini kita masukkan, ataupun yang sudah menikah di bawah umur ya kan. Ini seperti itu Mas. Jadi kenapa kok KPU itu mendapatkan data itu ya, dalam arti lebih cepat atau bagaimana, itu memang kita bekerja sama dengan teman-teman instansi-instansi terkait, dan kita juga dari teman-teman Bawaslu ya kan, teman-teman Bawaslu itu sering memberikan saran perbaikan pada kami ya kan, memberikan data-data kepada kami untuk kita memverifikasi lagi untuk, dan apabila itu memang benar sudah tidak masuk dalam DPT atau sudah meninggal belum keluar dari DPT, itu akan kita tindak lanjuti di berikutnya Mas, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti sebenarnya antusiasme masyarakat, teman-teman pemilih ini apabila mereka aktif untuk ikut berpartisipasi dalam PDPP kali ini, itu cuma KPU juga sangat terbuka sekali. Terbuka sekali Mas, terbuka. Malah kita berharap seperti itu. Ada peran aktif dari masyarakat. Tidak hanya kita yang, mohon maaf ya kan, karena di non tahapan ini kita kan tidak punya kepanjangan tangan Mas ya. Kita sudah tidak punya PPK, kita sudah tidak punya PPS ya kan. Tapi ya alhamdulillah saja kita masih berhubungan baik, berinteraksi baik dengan pemerintahan desa, dengan Dukcapil, dengan Dinsos dan lain sebagainya itu Mas. Jadi ya alhamdulillah kita bisa melaksanakan PDPP ini seperti itu. Itu Mbak Tiara, ini juga pesan untuk teman pemilih juga sekalian ya. Kalau ingin mengurus, ingin melaporkan sesuatu hal yang terkait dengan pemutahiran data, seperti yang disampaikan sama Pak Adul tadi, untuk bisa datang ke KPU atau ke lembaga-lembaga yang lain yang sudah bekerjasama dengan KPU Kabupaten Rembang.
Baik Mbak Tiara, silahkan dilanjutkan Mbak Tiara dengan pertanyaan-pertanyaan yang hard, ya, yang sangat berat. Silahkan. Oke Pak, menurut Pak Dul nih, seberapa penting peran KPU ketika nggak ada pemilihan atau tahapan seperti ini Pak? Ini peran KPU ya memang pentingnya kita untuk kaitannya PDPB ini Mbak ya kaitannya PDPB ya. Nah kita kan untuk menjamin hak pilih ya kan, hak milih masyarakat itu kita melaksanakan PDPB itu. Terus kita melaksanakan yang namanya sosialisasi terkait dengan pendidikan pemilih. Memang itu adalah kewajiban kami, kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten. Itu Mbak. Kesan-kesannya dong Pak selama di KPU Kabupaten Rembang Pak. Dari awal ya kan, saya ya terutama saya itu memang awam yang namanya dalam arti dunia kepemiluan terkait dengan apalagi kita di dalam KPU ya kan. Kalau kesan pertama itu capeknya luar biasa. Tapi alhamdulillah manfaatnya juga sangat luar biasa dan seperti itu. Oke Pak Dul, untuk PDPB tadi Pak Dul, iya Mas. Mengapa pemutahiran data pemilih itu sangat penting Pak Dul? Oke ya, langsung aja Mas. Langsung saja Pak Dul. Oke ya, pemutahiran data pemilih itu memang sangat penting sekali Mas. Yang pertama itu kita adalah menjamin hak pemilih Mas. Menjamin hak pemilih itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia memenuhi syarat harus tercatat sebagai pemilih. Yang pertama. Terus yang kedua mencegah pemilih ganda. Alhamdulillah dengan adanya PPDB ini ya kan semoga lah nanti dari tahun ke tahun ya kan untuk pemilu ini sudah tidak muncul lagi isu-isu terkait pemilih siluman, pemilih ganda. Saya terdaftar di Tanjung Sari, terdaftar juga di Rembang, dan seperti itu sudah tidak ada lagi Mas. Maka dari itu kita melaksanakan PPDB tersebut. Terus memastikan data yang akurat Mas. Seperti tadi yang kita lakukan kemarin ya teman-teman KPU, terima kasih kepada teman-teman semuanya, teman-teman Bawaslu juga yang melakukan coktas atau coklit terbatas ya kan, pencocokan data terbatas ya kan. Itu kita mengunjungi, kita sowan ke rumah-rumah beliau yang usianya di atas 100 tahun Mas. Ada 100 tahun banyak ada di Kabupaten Rembang ini ada 49 pemilih Mas yang usianya di atas 100 tahun. Dan alhamdulillah teman-teman KPU, komisioner, sekretariat dan yang lain sebagainya itu melakukan coktas ya kan atau memverifikasi secara langsung di lapangan. Alhamdulillah dari 49 itu ada 4 orang yang sudah meninggal dan 45 orang alhamdulillah masih dengan keadaan sehat walafiat. Dan selanjutnya kita meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Nah, karena dengan adanya ini ya semoga saja tadi sudah saya sampaikan sudah tidak ada yang namanya pemilih siluman itu tadi. Iya, Mas, yang penting buat kita. Ya, kita lanjut itunya Pak Dul. Prosesnya itu bagaimana sih Pak Dul PPDB itu? Wah, prosesnya itu panjang sekali Mas ya. PPDB yang pertama itu kita adalah mengumpulkan data awal ya kan. Data awal kita adalah data dari Kemendagri ya kan. Yang disebut dengan DP4 tadi ya kan, DP4 terus kita sandingkan dengan yang namanya DPT terakhir yang ada di pemilihan atau pemilu ya kan. Kebetulan kita DPT terakhir itu kita ada di bulan September tahun 2024 Mas. 2024. Nah, kita tetapkan kan di situ ya. Jadi ada beberapa data yang kita sandingkan dan kemarin itu kita ada turunan data hampir 27.000 Mas. Banyak sekali dari Kemendagri untuk kita verifikasi, kita pastikan data tersebut itu sesuai apa tidak. Terus selanjutnya berkoordinasi dengan instansi terkait Mas. Kita juga berkoordinasi dengan Dukcapil ya, Dinsos, dengan Kemenak, TNI, Polri ya kan, dan Bawaslu kaitannya dengan pemilih yang kalau yang dengan Dukcapil itu kita ada pemilih yang
keluar masuk, dalam arti pindah keluar atau pindah masuk ya. Berarti kalau di sini kita akan menjadi, kalau pindah keluar berarti kita TMS-kan, kalau pindah masuk berarti kita menjadi pemilih baru di Kabupaten Rembang, seperti itu. Dan pemilih yang meninggal dunia, nah, itu nanti sumbernya akan dari teman-teman Dukcapil tadi. Terus ada, kita berkoordinasi tadi yang saya sampaikan dari Bawaslu ya kan, kita mendapatkan saran-saran perbaikan dari teman-teman Bawaslu, kita akan eksekusi. Terus selanjutnya dari Kemenak Mas, Kemenak itu pemilih yang usia yang sekarang ada di sekolahan karena masuk dalam Dapodik atau apa itu Mas, ya kan, masuk dalam Dapodik, biar nanti kita akan minta datanya untuk pemilih atau pemilih pemula yang benar-benar pemilih pemula ya kan, yang belum pernah melakukan pemilihan ya, memilih ya kan, itu di usia 17 tahun. Terus ada juga pemilih yang, mohon maaf, masyarakat yang menikah di bawah usia, bawah umur ya kan, nanti kita akan mendapatkan data dari Kemenang. Terus selanjutnya ada lagi yang dari TNI Polri Mas, TNI Polri itu yang dari anggota terus sudah purna itu akan kita masukkan dalam data pemilih, jadi dia masuk dalam pemilih baru. Kalau orang warga sipil kebetulan mendaftar menjadi TNI atau Polri jadi ya kan, nah itu akan kita TMS-kan karena TNI Polri tidak mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu maupun pemilihan. Itu Mas salah satunya Mas. Baik Pak Dul, berarti siapa saja nih nanti Pak Dul yang apa itu perlu memperbarui data? Ini Mas, untuk yang perbaruan data Mas ya, karena kita itu memasukkan pemilih baru yang memenuhi syarat dan mengeluarkan atau men-TMS-kan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Yang contohnya untuk yang memperbarui data yang pertama adalah warga atau orang yang berusia di 17 tahun Mas, ya kan. Jadi tadi disampaikan juga Mbak Tiara ya, bisa melalui tanggapan masyarakat. Kita kan nggak tahu Mas ya untuk ini sudah usia berapa tahun ya kan, kalau kita belum dapat dari Kemendagri ya kan, dan seperti itu. Terus selanjutnya warga yang baru menikah, terus mereka yang pindah domisili ya kan, itu juga TNI Polri, mantan napi Mas, mantan napi, karena napi, mohon maaf, napi itu kita ada TPS lokasi khusus ya kan. Kalau beliaunya sudah keluar dari rutan, berarti di rutan kita TMS kan, di alamat barunya ya kan, yang kembali lagi ke rumah itu akan kita masukkan dalam pemilih baru Mas. Terus warga yang mengalami kesalahan data, contohnya seperti saya, Sakdullah, biasa kalau orang di desa saya itu panggilnya Sakdullah Mas ya, double L ya kan. Lah nama saya di KK di akte itu Sakdullah, L-nya 1. Lah itu berarti kalau memang di data pemilih saya itu L-nya 2, berarti kita akan memperbarui data dengan itu. Terus ada juga yang menikah ya kan, menikah terus cerai atau cerai mati atau cerai hidup. Nah itu di status perekamannya akan kita tulis pernah menikah atau belum menikah, seperti itu. Demikian Pak. Iya Mas. Baik, ini sudah cukup lengkap mungkin Mbak Tiara ya. Sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali. Baik, Iya. diutarakan oleh Pak Sakdullah. Lanjut ke Mbak Tiara. Apa sih yang mau ditanyakan lagi? Silakan, habis hajar aja kita Pak Dul ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan mungkin cukup ya Mas ya. Closing statement nih Pak, boleh dong Pak kasih kata-kata mutiara nih Pak untuk teman pemilih yang bisa memotivasi mereka Pak, silakan. Iya. Closing statement saya, cek data dan perbarui datamu, jaga suaramu. Pemutakhiran data pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU ya kan, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang peduli demokrasi. Itu Mbak. Mantap sekali buat Pak Dul. Ini ada sedikit lagi yang belum selesai tadi ya, sebenarnya sedikit yang belum saya sampaikan. Satu suara kamu bisa menentukan masa depan bangsa. Jangan sampai hilang.
hanya karena tidak update data. Wih, mantap sekali. Baik, dan cukup ya Mbak Tera. Dan buat teman-teman pemilih, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu update episode selanjutnya yang terbaru dari Kes Degan, podcast Demokrasi Elegan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan salam demokrasi elegan.